Ya, selamat sore para subscribers yang berbahagia. Sore ini kita berjumpa kembali di acara kita. Saya sangat bergembira sekali karena pada kesempatan kali ini saya akan berbicara satu hal yang sedang banyak diperbincangkan kan. Jadi karena banyaknya begitu yang bertanya pada saya, maka saya ingin memberikan semacam apa itu pembahasan atau mungkin ya pembuka wawasan lah, menambah wawasan seperti itu ya. Kita tahu kan sekarang ada yang sedang marak ya, mengenai apa itu kritik, apa itu provokasi, apa itu fitnah, apa itu hate speech, apa itu berita bohong atau hoax ya. Jadi kita mesti tahu bahwa yang sering kita dengar kritik itu, kalau saya bisa konkretkan apa itu kritik, contohnya itu adalah membuat suatu pernyataan yang berkenaan dengan fakta. Contohnya, misalnya kita berjalan, lantas kita ketemu jalan berlobang-lobang yang tidak pernah diurus oleh pemerintah, misalnya pemerintah daerah itu ya. Nah, kita kritik, pemerintah daerah kok begini gitu loh. Nih, lubang-lubangnya begini jalan sehingga banyak merusak kendaraan, bahkan mencelakakan pembawa kendaraan bermotor roda 2, roda 4. Nah, ini bentuk kritik ya. Kritik itu harus menurut saya di dalam eh, negara yang sehat ya. Kritik perlu ya, kita perlu mengkritisi kinerjanya pemerintah. Kalau pemerintah ada hal-hal yang perlu dikritisi agar supaya lebih baik lagi, itu tujuan daripada kritik ya. Nah, ini berbeda dengan halnya seperti yang kita tahu dengan hate speech ya, hate speech ataupun kita kenal dengan ujaran kebencian ya. Ini beda, ini bukan kritik, ini adalah bentuk provokasi ya terhadap orang. Provokasi itu dalam bahasa aslinya itu udlock. Udlock itu adalah menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu dalam tendensi negatif atas kehendaknya si udlocker ini. Jadi orang ini menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu untuk kepentingannya dia, tujuannya dia. Jadi ada mens rea-nya itu yang bekerja sedemikian rupa menggerakkan orang lain, terjadilah actus reusnya tadi kalau dalam hukum pidana. Ini berbeda. Demikian juga dengan fitnah ya. Kalau kita berbicara sesuatu yang tidak pada fakta ya, terus berkonotasi, memberikan kesan ya, nah itu bisa berujung pada fitnah gitu loh. Apalagi kita tahu bahwa berita bohong ya, hoax yang kita dengar selama ini yang bisa mengakibatkan satu jurang persahabatan ya, kebangsaan kita ini akan retak gitu loh ya. Maka itu di dalam undang-undang ITE itu kan sudah diatur lah. Namun ada beberapa pasal di dalam undang-undang ITE itu memang perlu dikritisi juga kan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat penafsiran atau interpretasi yang memang diperbolehkan di dalam hukum ya, ada interpretasi gramatikal, interpretasi formil interpretasi, material interpretasi, interpretasi a contrario, segala macam bentuk interpretasi itu diperbolehkan. Cuma kalau interpretasi ini bisa bias atau bias ya dalam pemahamannya, ini perlu ada koreksi ya. Dibutuhkan ada koreksi-koreksi tertentu dalam aturan hukum tersebut. Saya kembali kepada masalah yang disebut tadi mengenai kritik ya. Kritik itu ya menurut saya beda dengan fitnah, beda dengan hate speech, beda dengan berita bohong ya. Semua beda itu. Hanya saja mungkin orang yang sengaja melakukan itu dalam kemasan kritik ya, itu yang dilarang oleh undang-undang yang disebut dengan forbidden tadi ya, dan undang-undang ITE itu sudah disebutkan loh. Kita sebenarnya diberikan ruang publik seluas-luasnya ya, uh, melakukan pendapat, yang mengungkapkan pendapat tuh boleh-boleh saja itu. Menurut saya negara manapun ya di dunia ini yang sehat itu adalah negara-negara yang perlu ada check and balance terhadap pemerintah, tapi bukan bersifat provokatif ya, hate speech ataupun berita bohong, fitnah, itu tidak boleh terjadi, itu yang dilarang. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat.